Ini tantangannya apa Pak untuk masa depan buat teman-teman yang lulus dari FEB Undip ini nanti? Mereka mulai pada takut nih Pak. Ya. Tersaing sama AI katanya. Oh, gitu. Menurut oke. Bapak gimana cara menyiapkan teman-teman ini supaya Iya. nggak tergilas oleh AI gitu? Habiskan masa gagal saat jadi mahasiswa. Ah. Dua hal yang saya selalu bilang ke mahasiswa, jangan baper, jangan mager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang Pak Dekan. Aduh. Terima kasih Mas Hendy. Teman-teman, hari ini kita lagi mampir ke FEB Undip ketemu Pak Dekan dan fresh from the oven kayaknya dari umroh ya. Iya, baru pulang 3 hari yang lalu. Jadi hari ini kebetulan saya ngisi di sini Pak Dekan. Saya lapor, Makasih, menghadap, dan yang kedua saya juga minta maaf ini beberapa kali sudah bolos tenis. Ya nanti disambung lagi ya Pak, karena ada kesibukan tadi ya Pak, tidak bisa diceritakan di kamera. Iya, Pak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Mungkin Jadi kemarin refresh, recharging ya. rohani. Jangan mikirin dunia terus, rohani juga. Agak balance lah Iya. dalam hidup. Oke, memang kesannya luar biasa ya Pak kalau habis dari umroh Madinah, Mekah itu kan rasanya fresh lagi ya. Iya, Oke. setidaknya ada yang masuk lagi. Oh, oke. Balik lagi balance. Pak, ini gimana Pak? Kita kan lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Iya. Ini tantangannya apa Pak untuk masa depan buat teman-teman yang lulus dari FEB Undip ini nanti? Kan Bapak punya mahasiswa banyak nih. Dan mereka mulai pada takut nih Pak. Iya. Tersaing sama AI katanya. Oh, gitu. Menurut oke. Bapak gimana cara menyiapkan teman-teman ini supaya Iya. nggak tergilas oleh AI gitu? Ya, kita udah lama berpikir juga kan. Kita juga dari dulu udah baca-baca The University at the Crossroad dan sebagainya, model-model Di persimpang jalan ya. depan itu kayak apa sih gitu. Salah satu yang paling menantang ya digital itu. Iya. Kalau dari sisi fakultas, kita internal bisnis proses kita benahi dulu. Iya. Alhamdulillah minggu ini kita dapat kabar seluruh prodi kita terakreditasi unggul. Weh, tepuk tangan. Nggak gampang loh semua. Karena seluruh prodinya terakreditasi internasional. Internasional. FIBA. Jadi di-convert jadi unggul semua. Ya, Oke, keren, luar biasa. Kemudian juga tahun ini kita membuka prodi baru bisnis digital. Oh, bisnis digital. Iya. Tadi di acara udah ada satu pinter banget anak-anaknya itu. Itu untuk apa Pak bisnis digital itu? Iya, artinya kita juga akan relate dengan zaman kan, era digital. Bangun startup digital. Iya, macam-macam itu tentang cloud, tentang macam-macam ya. Yang jelas kemarin kita cuma promosi dapat 4 hari, pendaftar dapat 1.600. Itu tahun pertama. Iya, tahun pertama. Belum ada lulusannya. Belum ada. Wah, Jadi selamat ya Pak ya. kita terima 90. Jadi nggak usah khawatir soal kekurangan pendaftar ya. Aman. Jauh. Orang itu 1.600 Iya. ambil 90. Jadi intinya bahwa semakin banyak yang daftar, yang diterima itu sedikit, kemungkinan kualitas terjaga. Kualitas sangat bagus saya rasa dan kita sangat tinggi. Kalau pengajar dari mana Pak? Pengajar kebetulan kita sudah rekrut S1 dari informatika. Oh, emang disiapkan untuk Ya, prodi S1 itu ya? informatika, S2 bisnis. Oke teman-teman yang mau daftar Undip masih bingung, misalnya tahun depan mau daftar apa? Bisnis digital. keren dan belum banyak pesaingnya, ya kan? Iya. Kalau menurut Bapak, saya lihat sendiri sebagai teman dan juga pengamat gitu ya. Saya rasa kemampuan untuk substantif harus ya, misalnya ekonomi harus pintar ekonomi, akuntansi. Tapi kalau saya lihat Bapak itu temannya banyak. Iya. Dan orang-orang itu kayak semuanya merasa akrab gitu. Saya yang baru kenal juga, baru setahun inilah terakhir. Rasanya juga akrab banget. Nah ini kan kemampuan interpersonal Pak ya. Oke. Satu, gimana sih caranya mengembangkan kemampuan interpersonal? Kemudian yang kedua, gimana menurut Bapak penting nggak buat teman-teman mahasiswa atau yang lulus ini menguasai kemampuan interpersonal itu? Sangat penting. Jadi saya dulu kan backgroundnya juga aktivis ya. Pernah jadi. Kan aktivis biasanya malah nyebelin Pak. Biasanya loh, maksudnya kan kayak kan enggak. Aktivis menjadi interpersonalnya bagus itu gimana Saya ceritanya? pernah di ISEC, pernah jadi ketua BEM ya. Oh iya. BEM Undip 193. ISEC juga? Bapak kemana waktu itu? Juga. Kemana Pak waktu itu? Sempat ke luar negerinya? Dulu Malaysia. Malaysia ya? Dan juga memberangkatkan teman-temannya ke luar negeri? Akhirnya saya banyak di PES kampus sih, tetapi saya tetap Iya. aktif. Terus BEM juga? Terus BEM juga sampai puncaknya. Senat ya kalau dulu ya? Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa, habiskan masa gagal saat jadi mahasiswa. Nah itu.
Jadi karena saya berpikir your networking is your currency gitu. Your currency is your networking. Balik gitu. Jadi your network is your net worth. Gitu. Ya, itu juga. Keren, ya. Jejaring Anda, duit Anda lah. Gitu. Kalau bahasa agamanya ya kalau Anda silaturahim banyak, mempertinggi usia, membuka rezeki. Jadi dan saya lihat kayak studi-studi McKinsey kan 65% pekerjaan belum bisa diprediksi akan seperti apa. Jadi yang kita sangat perlu siapkan adalah tadi yang dibilang Mas Hendy ya, soft skill. Biar orang agile, biar orang punya adversity quotient, nggak kagetan dan lain sebagainya. Saya rasa mereka saya wajibkan sih semua mahasiswa kita untuk ikut organisasi. Minimal satu ya di luar kampus ya. Iya, biar mereka terbiasa untuk gagal, terbiasa bekerja dalam tim. Terbiasa untuk gagal, Pak? Iya. Oh iya? Jadi biar nggak gampang. Biasa biar dua hal yang saya selalu bilang ke mahasiswa, jangan baper, jangan mager. Kan era kayak gini banjir informasi, kita merasa semua informasi ada di tangan kita. Tapi itu ya useless gitu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk analisis. Kan saya lihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu kan pekerjaan yang repetitif, yang bisa digantikan oleh mesin. Tapi yang pekerjaan konsultatif, analisis nggak hilang. Nah, makanya kita yakin ya, yakin jadi masih tetap ada hal yang tidak bisa dijalani, termasuk sentuhan antar manusianya. Artinya data sebagus apapun, kalau yang menyampaikan komputer sama yang menyampaikan orang beda. Jadi kayak pembicara seminar ya Bu Esther ya, tadi moderator saya ini belum hilang ya Bu ya, masih ngundang manusia bukan AI. Oke Pak, mantap ya. Kalau tipsnya apa Pak biar bisa kayak Bapak itu kalau berteman sama siapapun tuh gampang gitu. Saya karena ya, Bapak tahu cerita saya ya. Jadi saya itu berusaha gitu untuk punya banyak teman. Akhirnya malah banyak yang sebel daripada ini gimana Pak langkah-langkahnya? Ini saya belajar langsung sama orang yang bener Bu, semuanya ya ketemu beliau itu kayak semua ngerasa kenal gitu, ngerasa gimana Pak caranya? Maksudnya langkah-langkah yang harus dibangun supaya kita bisa, kan gini, you cannot lead people if they don't like you. Katanya gitu kalau di buku. Kan Anda tidak akan bisa jadi pemimpin kalau orang yang Anda pimpin nggak menyukai Anda. Nah, langkah untuk menjadi disukai tanpa harus menjadi caper itu gimana Pak? Saya itu juga nggak ngerti ya. Saya waktu pilihan Asosiasi Fakultas Ekonomi se-Indonesia, pilihan di Makassar, di Padang, di Palangkaraya. 3 kali saya menang terus. Nah, itu. Terus saya juga dekan pasti udah. Dekan, ketua IC, ketua FTA Jawa Tengah dan lain sebagainya. Saya bingung juga. Saya cuma mikir, tapi saya juga ketua RT 2 periode. Loh, itu saya juga gagal loh Pak nyalon RT itu loh ya, karena ya sering AFK atau sering bolos itu kerja bakti soalnya. Saya mau dipilih untuk periode ketiga, saya bilang, please kalau yang ketiga aku pindah rumah. Bener deh aku bilang. Berarti ciri-cirinya atau usaha yang bisa kita lakukan supaya orang mau berterima, kita bisa berterima, bisa akrab dengan kita itu apa Pak kira-kira yang? Menurut saya kok genuine aja gitu. Oh, be yourself. Iya, genuine aja bahwa kita nggak perlu ada topeng, nggak perlu ini. Ya happy aja gitu, nggak perlu sok merasa happy gitu. Ya ini saya gitu. Dan Anda terima aku dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya udah gitu. Jadi orang kadangnya jadinya nggak merasa terancam oleh kita. Iya. Kalau dulu tuh saya tuh sering jaim soalnya Pak. Nah ini gitu saya akan laksanakan mulai lebih santai, rileks, dia dianggap diece-ece biasa. Biasa. Ya. Kan kayak Bapak itu ya. Bullyingnya mengerikan. Wah iya. Terus nggak jelas gitu, gerakannya aja nggak terlalu mutu gitu. Tapi bullyingnya kita keren. Luar biasa. Jadi harus kuat mental, jangan baper. Tadi Pak jangan baper, jangan mager. Jangan mager. Dengar kabar baik nih Bapak terpilih jadi rektor terpilih ya, statusnya elect rektor gitu. Untuk tahun 2024 dan selanjutnya. Nah, ini rencana Bapak untuk Undip apa ini Pak? Karena kan Undip sendiri sudah cukup terkenal dan cukup baik gitu. Tapi kan tentu di atas langit pasti ada langit. Bagaimana menembus langit itu Pak? Karena di luar sana juga masih ada Ivy League-nya Indonesia kayak UI, ITB, UGM dan lain-lain. Bapak apa rencananya untuk sampai ke situ dan tidak hanya itu harusnya coba internasional juga kan Pak ya? Apa Pak yang mau dilakukan? Yang pertama pasti melanjutkan dari Prof. Yos sekarang. Kita ingin reputasi kita tambah baik. Tetapi yang kedua yang the most important thing bagi saya adalah kontribusi. Kontribusi untuk Jawa Tengah. Kami berharap, saya berharap Undip nanti ya
punya peran penting lah untuk Jawa Tengah, misalnya tentang kemiskinan, tentang stunting, tentang banyak hal. Saya rasa Undip itu harus punya peran paling besar lah di Jawa Tengah ini, karena Undip ada di Jawa Tengah. Jadi kita berharap kita mewarnai, berkontribusi. Selama ini sudah sih, tapi kita berharap akan lebih. Kita akan makin banyak lagi menggandeng pemerintah provinsi, kemudian dengan society, dengan NGO dan lain sebagainya untuk yuk bareng-bareng dengan Undip bereputasi di satu sisi, tapi di sisi lain juga Undip berkontribusi. Supaya nggak dianggap kayak Menara Gading gitu ya. Apa kampus tuh wah mewah atau apa di tengah tapi kurang bermanfaat buat kayak masyarakat. misalnya kayak Undip punya contoh-contoh kayak Pak Muhammad Nur ya, bisa mengawetkan cabai dari 3 hari menjadi 6 bulan. Wis. Ini UMKM bagus dong ya. Menurut saya nanti petani akan banyak terberdayakan kalau kita makin banyak masuk di masyarakat. Teknologi ozon, teknologi macam-macam kan udah banyak ya. Kalau untuk distribusi kayak makanan yang kayak Lombok tadi ya. Kalau cuma 3 hari baru sampai supermarket sudah busuk. Selesai kan Ya, kalau 6 bulan kan umurnya jadi bargaining position petani kan kecil ya. Tapi kalau 6 bulan kan boleh kamu turun harga, tak simpen dulu. Iya betul. Jadi dari sisi petani dia akan punya power. Dan Undip akan masuk ke situ Pak. Mudah-mudahan. Janji loh Pak ya. Iya. Nanti kalau ada ke pasar-pasar tanya ada peneliti Undip yang di sini gitu. Gitu ya Pak ya. Selain penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk langkah-langkah supaya Undip lebih international level apa Pak? Iya, saya yang paling utama nanti mudah-mudahan Undip akan kita fokuskan lagi pada PP Undip, bahwa kita itu punya pantai, punya laut. Tidak banyak universitas yang punya pantai. Kampusnya di mana yang ada lautnya? Di Jepara. Di Jepara ya? Oke. Berapa hektar itu Pak? Wah, lumayan luas ya? banget. Untuk penelitian ekosistem, untuk pemberdayaan kami nelayan. berharap ini bisa menjadi pusat studi Asia lah minimal. Saya kok very optimistic ya, bahwa kita nanti akan menjadi sangat unggul karena kita memiliki emang comparative advantage yang luar biasa. Kita punya laut, kita punya perikanan, punya oceanografi, kita punya perkapalan. Cuma ada loh universitas di Indonesia yang punya 3 biji kayak gitu. Dan teman-teman kalau masuk situ bisa belajar diving ya Pak. Salah satunya. Dapat sertifikat juga ya. Loh, itu buat anak Gen Z penting Pak. Jadi kamu kuliahnya apa? Kuliah saya diving. Penting Pak. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi menyadari betul apa kelebihan dan dimaksimalkan di titik itu gitu. Ya semoga deh Pak di kepemimpinan Bapak nanti melanjutkan kepemimpinan Pak Yos untuk Undip semakin berjaya. Supportnya loh ya. Oh ya harus. Bapak kira saya kesini kan? Ya. Saya kesini kan karena itu Pak. Terima kasih sekali Pak Dekan. Bapak juga semoga memimpin Undip di tahun depan selanjutnya lebih jaya lagi. Amin. Dan tetap humble Bapak. Amin. Sangat salut saya dengan humble-nya Bapak dan terima kasih Bu Esther yang sudah hari ini menemani saya. Terima kasih Bapak, matur nuwun, sampai ketemu lagi. Makasih banget ya. Kapan-kapan ngopi lagi Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak.